terpercaya. Hilang 6 hari, seorang wanita disabilitas ditemukan. 223 CPNS terima SK dari Kepala BKNRI. Permainan alat musik bambu gunakan sandal. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong sepekan selengkapnya. Saudara, seorang perempuan berkebutuhan khusus yang dikabarkan hilang sejak Minggu kemarin akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat di semak-semak duri kawasan Puncak Sorong oleh polisi dan keluarganya. Korban penculikan pada Minggu pekan kemarin di distrik Sorong Barat, Kota Sorong, berhasil ditemukan dalam keadaan selamat setelah dilakukan pencarian oleh keluarga dan polisi pada Sabtu siang. Korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dan kemudian keluarga beserta polisi langsung membawa korban ke RSUD Selibisolu untuk mendapatkan perawatan. Penemuan korban hilang ini setelah keluarga menyerahkan pelaku ke polisi pada Jumat malam. Kemudian pelaku diminta untuk menunjukkan di mana keberadaan korban yang merupakan seorang wanita berkebutuhan khusus. Turut serta ikut untuk mencari anak kami. Alhamdulillah kami pihak keluarga mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya walaupun tadi ditemukan dalam keadaan yang sangat kritis. Sebelumnya korban diculik pada Minggu pekan kemarin saat sedang berada di jalan kesehatan di distrik Sorong Barat. Setelah itu keluarga melakukan pencarian namun tidak ditemukan dan mereka melapor pada polisi. Setelah 1 pekan barulah korban ditemukan. Saat itu keluarga yang menangkap pelaku sempat mempertanyakan keberadaan korban, namun pelaku mengaku telah membuang korban ke jurang dan telah melakukan pelecehan terhadap korban. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait motif pelaku menculik korban. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Panglima Kodam 18 Kasuari Maijen TNI Jimmy Ramos Manalu meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Manokwari. Salah satu sekolah yang dikunjungi yakni Sekolah Dasar YPK 4 dan 14 Maranatha Kota Manokwari, di mana Maijen TNI Jimmy Ramos mengecek secara langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis guna memastikan program ini berjalan dengan baik. Maijen TNI Jimmy Ramos Manalu mengatakan, selain program makan bergizi gratis, pemerintah saat ini juga sedang mengenjot program swasembada pangan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan makan bergizi, para siswa dihimbau untuk semangat belajar sehingga dapat mewujudkan cita-cita di masa depan. Datang berkunjung sini, mudah-mudahan ini menjadikan penyemangat untuk kita semuanya untuk program ini lebih baik lagi. Dengan program-program yang luar biasa, termasuk salah satunya adalah makan bergizi gratis, termasuk swasembada pangan nantinya, itu nanti bisa berdampak kepada kesejahteraan, kemaslahatan kita semuanya, khususnya di wilayah Papua Barat. Pangdam juga mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jeffrey Watimuri, Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu
menilai Gas Nikel merupakan salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Raja Ampat yang peduli akan isu lingkungan. Hal ini terbukti dengan hasil uji AMDAL dan penghargaan lainnya dari sisi lingkungan. Persoalan lingkungan yang dimaksud yakni kualitas udara dan air yang rutin dilaporkan oleh Gas Nikel setiap 6 bulan sekali. Selain itu, konservasi penyu dan reklamasi lahan pasca tambang, serta penanaman kembali kawasan hutan yang rusak. Menurut Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu, setiap perusahaan tambang harus memperhatikan aspek lingkungan yang utama. Hal ini demi kelangsungan hidup masyarakat. Kami melihat bahwa perusahaan ini sangat baik dalam mengelola permasalahan lingkungan. Yang pertama adalah mereka memenuhi perlindungan dan pengelolaan lingkungan, kinerjanya sangat baik sehingga dapat dinilai dengan penghargaan, mereka mendapat penghargaan Proper. Selain itu, perusahaan Gas Nikel juga memberikan program pemberdayaan masyarakat, mulai dari pembuatan minyak kelapa dan hasil limbah kelapa dijadikan komet untuk kelestarian lingkungan. Terkait royalti yang diberikan dari perusahaan kepada Kabupaten Raja Ampat sebagai kabupaten penghasil, diharapkan dapat diatur secara baik dalam peraturan daerah agar tepat sasaran, sehingga masyarakat yang berada di ring 1 wilayah pertambangan mendapatkan kesejahteraan. Kami menyarankan yang ke Raja Ampat 32%, itu minimal 32%, berapa persen yang dialokasikan untuk masyarakat adat yang punya gas nikel itu, sehingga ada kepastian bisa mengelola itu. Mereka bisa gunakan untuk mengelola berapa persen, 1% kah atau 2% kah, itu karena kembali kepada kesepakatan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. 223 CPNS terima SK dari Kepala BKN RI. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, sebanyak 223 calon pegawai negeri sipil Kabupaten Raja Ampat formasi tahun 2021 terima SK langsung dari Kepala Badan Kepegawaian Negara RI. Usai terima SK, semua calon pegawai negeri sipil Kabupaten Raja Ampat mendapatkan motivasi soal disiplin, semangat, dan selalu bersyukur. Setelah penantian panjang, 223 calon pegawai negeri sipil Kabupaten Raja Ampat formasi tahun 2021 yang mendapatkan SK dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan penjabat Gubernur Papua Barat Daya tersenyum bahagia. Tidak hanya menerima SK, namun para ASN ini juga diberikan motivasi dan diajarkan menjadi pegawai negeri sipil yang selalu bersyukur. Selain itu, disiplin dan dapat bekerja dengan bertanggung jawab. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kepala Badan Kepegawaian RI didamping penjabat Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat resmikan Gedung Asesmen Center pertama di Tanah Papua. Gedung ini nantinya dipergunakan untuk kebutuhan aparatur sipil negara. Gedung Asesmen Center milik pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk kebutuhan pegawai ini merupakan yang pertama di Tanah Papua. Gedung ini memiliki 2 lantai dengan dilengkapi fasilitas yang memadai. Gedung Asesmen Center tidak hanya digunakan sebagai tempat ujian tes CPNS, melainkan untuk ujian dinas dan asesmen dalam rangka pemetaan jabatan dan kegiatan lainnya.
Kepala BKN RI mengatakan kehadiran Gedung Assessment Center untuk memetakan kemampuan ASN di Papua, sehingga kedepannya jika diperlukan tenaga ASN untuk suatu bidang tertentu akan mudah didapat. Tempat untuk assessment center agar ASN kita bisa kita petakan potensinya, talent terbaiknya. Sehingga kalau nanti Pak Bupati, Pak Gubernur ingin mencari misalnya kepala dinas kelautan, profilingnya dilakukan, talentnya dapat, dan siapa saja yang cocok di jabatan itu sudah ketemu. Inilah yang disebut dengan talent pool. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad mengatakan, kehadiran gedung ini akan menjadi bagian dari pengembangan ASN ke depannya, sehingga ASN di Papua Barat Daya nanti ini semakin berkualitas. Ini adalah salah satu assessment center yang ada di tanah Papua. Mudah-mudahan dengan adanya assessment center ini akan juga diikuti di provinsi, kemudian di kota lain. Ya, harus ada beberapa assessment center untuk kita menyambut model pengembangan ASN ke depan. Ya. Karena berlokasi di Kabupaten Raja Ampat sebagai kawasan wisata bahari, diharapkan tempat ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata masyarakat lokal. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari menyapa masyarakat di momentum Valentine Day dengan membagikan bunga dan coklat ke pengendara. Perayaan Hari Kasih Sayang ini dimanfaatkan untuk mengedukasi pengguna kendaraan agar selalu tertib berlalu lintas di jalan raya. Selain itu, momentum ini juga sebagai upaya Satlantas Polresta Manokwari mendekatkan diri dengan masyarakat. Kasatlantas Polresta Manokwari mengatakan masih banyak pelanggaran yang ditemui selama operasi keselamatan, terutama pelanggaran penggunaan helm. Jadi kami menghimbau dengan Hari Kasih Sayang ini, teman-teman pengendara yang berkendara di jalanan Manokwari lebih sayang diri sendiri. Bagaimana dia mau sayang orang lain kalau dia tidak sayang diri sendiri? Jadi kami menghimbau dengan berbagi-bagi bunga dan bagi-bagi coklat, biar mereka lebih aware, lebih sadar untuk menggunakan helm, menggunakan seatbelt, tidak melawan arus seperti 7-9 prioritas operasi keselamatan. Diharapkan Hari Kasih Sayang ini dapat dimaknai oleh seluruh pengguna kendaraan dengan menyayangi diri sendiri agar mematuhi aturan berlalu lintas sehingga aman dalam perjalanan atau aktivitas di jalan raya. Jeffrey Watimuri, Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Permainan alat musik bambu gunakan sandal. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, sering Anda mendengarkan alat musik yang dimainkan dengan menggunakan pentungan dan mengeluarkan nada yang merdu. Namun kali ini saya akan mengajak Anda melihat dan mendengar secara langsung permainan alat musik bambu yang dibunyikan dengan menggunakan sandal jepit. Berikut liputannya. Sandal jepit biasanya digunakan untuk mengalas kaki. Namun siapa sangka sandal jepit bisa digunakan untuk membunyikan alat musik dari bambu, hingga mengeluarkan nada yang indah seperti yang dilakukan oleh Sanggar Mioso, Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. Setiap pertunjukan tarian Sanggar Mioso selalu membawa alat musik bambu dan memainkan nada lagu dengan bantuan sandal jepit. Memainkan alat musik bambu dengan bantuan sandal jepit cukuplah mudah, khususnya bagi mereka yang sudah terbiasa.
Matias Mayor, pendiri Sanggar, mengatakan inisiatif menggunakan sandal jepit untuk melengkapi kebutuhan alat musik tradisional dari bambu, sehingga dibutuhkan benda yang lentur agar mudah dimainkan menghasilkan bunyi yang baik. Karena musiknya dari bambu, untuk keluarkan bunyi kita harus pakai untuk pemukulnya. Nah, jadi ini musik alternatif. Bagaimana itu bisa dijadikan musik saja, bisa bunyikan nada lalu dipakai untuk itu. Terpikirkan menggunakan sandal jepit ini sejak kapan? Karena sandalnya dia bisa menutupi lebar sehingga ketika pukul di mulut bambu dia bisa menutupi sehingga dia mengeluarkan nadanya full dibandingkan dengan kalau baru lembek, lembut, jadi pukulnya dia. Nah, tapi kalau kita pakai permukaan yang keras tidak mungkin dia akan mengeluarkan hasil bunyi yang baik juga. Penggunaan sandal jepit untuk permainan musik bambu sudah dilakukan sejak tahun 2018. Sang pemain musik tidak harus membutuhkan waktu lama untuk bisa menggunakan sandal jepit di alat musik bambu. Masyarakat Kabupaten Tambrau yang menyaksikan tarian diiringi irama dari alat musik bambu sandal jepit begitu terhibur dan gembira. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong sepekan episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.